memiliki kerinduan seperti itu, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Selamat malam para pelayan GP Meleleon, Shalom. Sebelum kita mau sama-sama belajar sedikit tentang kebenaran firman Tuhan malam ini, ada satu hal yang mau saya sampaikan, yaitu sejak malam doa pengurapan di malam ini, di bulan ini, yang kebetulan juga doa pengurapan pelayan yang terakhir di tahun ini, dan nanti seterusnya berarti mulai dari tahun depan, puji Tuhan kita akan mendapatkan, kita akan mempunyai satu lagi tambahan hamba Tuhan yang akan menjadi saluran, sarana, menjadi alat Tuhan untuk menumpangkan tangan dan mengurapi kita semua para pelayan di sini, yaitu Bapak Pendeta Thomas Sugeng. Mari berikan aplaus untuk menyambut beliau dalam pelayanan kita. Ada yang belum kenal Bapak Pendeta Thomas Sugeng? Sudah semua ya? Oke. Nah, kita mau sama-sama belajar sedikit. Firman Tuhan, nanti mulai malam ini beliau sudah akan langsung turut menyingsingkan lengan melayani kita semua. Nah, pada ibadah doa pengurapan bulan Mei tahun ini yang lalu, kita ada sedikit belajar tentang kerendah hatian dari surat Filipi pasal 2, waktu itu khususnya ayat 3 dan 4, bulan Mei waktu itu. Kemudian di ibadah doa pengurapan bulan Agustus, 4 bulan yang lalu, kita belajar sedikit lagi masih tentang kerendah hatian ini. Dan dari ayat-ayat selanjutnya waktu itu, yaitu Filipi 2 ayat 5 dan sampai 7. Dan malam ini puji Tuhan, kita masih akan belajar tentang kerendah hatian. Amin. Kenapa kita belajar hal ini? Tabola balik. Kenapa kerendah hatian lagi dan lagi? Saudara, dulu waktu saya masih SMA, mungkin sebagian dari saudara kenal ya Pak Budi misalnya, tahu banget Kojeming, Pak Hendra, Bu Erna itu tahu banget gimana saya SMA. Saya adalah remaja yang sangat kreatif, nakalnya. Anak gembala, anak pendeta, tinggal di gereja, tapi brengseknya naujubillah min dzolik. Tentu saja ini kemudian jadi perhatian, jadi perbincangan banyak jemaat, bahkan orang-orang yang di luar Kristen. Anak pendeta loh, kayak ngono kuwi. Termasuk para penatua waktu itu. Dan salah satunya, ini kalau beliau masih ada di antara kita saat ini, saya pasti akan sangat berterima kasih kepada beliau ini, yaitu almarhum Om Tekliong, almarhum Pak Tekno, Bapak Lasarus Sutikno Prasojo. Kenapa? Karena pada masa itu waktu saya nakal-nakalnya itu tadi, langka sekali waktu itu ya, ada yang berani ngomelin, marahin, menegur saya dengan keras. Paling dulu waktu saya masih lebih muda lagi, kalau saya nakal itu yang berani marahin saya waktu itu sampai itu bobonya Kuarisanto, almarhum Bobo saya manggilnya, Tante Yap. Nah salah satunya Pak Tekno ini, ada 3 atau 4 kali saya dipanggil, didudukkan secara khusus oleh beliau, face to face 4 mata untuk ditegur, diomeli habis-habisan, dinasehati dan semacamnya. Sekali di rumahnya Pak Ketum, waktu itu masih rumah Pak Ketum ini, sebelah ini, Pecel Busri ini. Di dapur saya ingat di belakang. Sekali saya pernah dipanggil di rumahnya jauh di Slovakia. Dan ada sekali 2 kali lainnya antara lain di ruang tamu pastori waktu itu gereja masih kecil. Tapi saya ingat beliau ini dalam menegur, ngomelin, menasehati saya pasti ada kalimat, pasti keluar kalimat seperti misalnya, papimu itu pendeta, kamu gini-gini, papimu itu hamba Tuhan, papimu itu gembala, seperti itu. Sampai akhirnya saya bilang, Om, saya tahu papi itu pendeta, papi itu gembala, kenapa Om Tekno terus menerus mengingatkan saya berkali-kali? Jawabannya kalem, dia bilang apa? Kamu ada perubahan enggak?
Nah, para pelayan GPML Leon, ada 5 komponen utama yang harus kita miliki. Komponen utama yang harus ada pada kita dan dengan benar di dalam kita memberikan pelayanan kepada Tuhan, gereja, dan jemaatnya. Yaitu yang pertama adalah pondasi atau dasar utama. Dan kerendahan hati adalah pondasi atau dasar tersebut bagi pelayanan kita. Ini berarti kerendahan hati bersifat juga dasar, pondasi ya enggak, fundamental. Rumah enggak ada fondasinya ambruk. Fundamental artinya mandatori, tidak bisa ditawar, harus ada. 4 yang lainnya adalah motivasi, ekspresi, perwujudan dari pelayanan tersebut, komitmen dan lain sebagainya. Kita akan pelajari 4 ini lain kali kalau Tuhan menghendaki. Jadi hari ini kita masih akan belajar lagi dari poin yang pertama, yaitu rendah hati sebagai pondasi utama pelayanan kita. Kenapa? Berulang kali kita belajar ini? Karena saya ulang lagi ya. Kenapa berulang kali kita belajar ini? Ingat kesaksian saya tentang Om Tekno tadi. Dan juga sudah beberapa kali saya singgung, kerendahan hati itu seperti sesuatu yang mewah, langka, banyak orang yang kesulitan untuk bisa memilikinya. Maka saya akan terus lagi dan lagi menegaskan bahwa kerendahan hati adalah syarat utama di dalam pelayanan kita. Bukan cuma di tempat ini, tapi dimanapun juga pelayanan kita terhadap Tuhan dalam pekerjaan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara pelayan LL Leon, dalam hal kerajaan Allah, aturan mainnya beda dan terbalik dibandingkan dengan standar dunia. Dunia, apalagi lewat motivator, lewat coaching itu, mereka mendorong kita untuk tampil, percaya diri, ekspresikan, menjadi pusat perhatian dan seterusnya dan sebagainya. Dan pastikan kamu dihargai, dapat penghargaan, dapat tepukan di bahu dan sebagainya. Sementara kerajaan surga memberitahu kita bahwa jalan menuju ke atas justru melalui jalan menuju ke bawah terlebih dahulu. Yesus mengatakan, siapa yang terbesar dia harus jadi pelayan. Yang mau jadi terbesar dia harus melayanimu. Pelayan artinya yang paling rendah, paling bawah. Kekuatan rohani, kekuatan spiritual yang sejati tidak mengalir keluar dari self-esteem, dari penegasan diri, dari validasi, tapi justru mengalir dari ekinosen, pengosongan diri, penghampaan diri. Nah malam ini kita akan mengeksplorasi bagaimana kerendahan hati bisa mutlak diperlukan untuk pelayanan kita yang efektif. Kita akan cek standar ilahiyah, standar divine, dan penerapannya sehari-hari di dalam pelayanan kita dari dasar utama ini. Yang pertama, karena memang adanya teladan ilahi. Ada contoh ilahiyah yaitu Yesus sendiri sebagai model, sebagai teladan utama kerendahan hati kita. Hukum pelayanan itu dimulai dengan pelayan yang utama, pelayan yang sejati, pelayan yang sempurna yaitu Yesus Kristus. Dia tidak hanya mengajarkan kerendahan hati sebagai kebajikan moral, sebagai standar dan lain sebagainya. Dia bahkan menjalankan secara kosmis, secara mendalam, secara sempurna, bahkan akhirnya melahirkan keselamatan bagi kita. Yesus adalah titik original,
titik awal dan standar yang harus menjadi cermin, yang harus menjadi patokan bagi kita dalam pelayanan kita. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8. Dan saya percaya, tadi juga saya sudah singgung bolak-balik di Filipi 2 ini, saya percaya ayat ini harusnya sudah terpatri, bukan cuma terpatri dalam hati setiap kita, tapi harusnya sudah mulai terterapkan para pelayan GPIM El Elyon. Ayat 5 saya mulai. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran, perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Padahal ini keserupaan dengan Allah, belum lagi kesetaraan dengan presiden atau sekedar kepala sekolah atau bupati atau camat. Allah bukan sesuatu yang harus dipertahankan bagi dia. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, Bapak Ibu Saudara yang ada di sini termasuk saya, kita yang sudah mencapai standar kerendahan hati yang berkenan di hadapan Tuhan, monggo silakan berpikir, alah kok rendah hati lagi, alah kok ayat ini lagi. Tapi saya percaya bahkan orang yang rendah hati pasti bahkan tidak akan gerundel seperti itu, ya enggak? Dan jangan menganggap ayat ini sekedar sebagai puisi ilahi yang enak didengar, yang indah di telinga kita. Jangan mengambil ini sebagai, wah keren Tuhan gua memang luar biasa, bisa merendahkan diri seperti itu. Gak cukup kalau cuma seperti itu, karena ayat ini adalah teologi pelayanan dalam bentuk yang paling murni dan harus jadi pegangan dalam hidup iman kita sebagai pelayan dalam kehidupan pelayanan kita. Yang salah satu kandungan utama di dalam ayat-ayat ini adalah apa? Salah satu kandungan utama, standar kerendahan hati. Bayangkan dia dalam rupa Allah. Allah itu berarti sudah level yang paling tinggi, ultimate, sempurna. Kemudian dia mengosongkan dirinya, kerendahan hati yang sangat sempurna. Karena jebloknya bayangkan dari Allah jadi kosong. Dia kemudian mengambil rupa seorang hamba. Ini peran yang dipilihnya, dia menurunkan diri jadi manusia, enggak cukup, bukan pilih gubernur, bangsawan atau apa. Dia pilih hamba. Doulos waktu itu saya jelaskan, budak. Dan dalam kerendahan hatinya itu dia taat. Sampai mati di kayu salib, ini adalah the depth of his obedience, kedalaman dari ketaatannya dan pengorbanannya. Yang akhirnya menghasilkan keselamatan bagi kita. Dan pikirkan, coba renungkan, saya enggak tahu apakah setiap kali saya bawakan ini atau hamba Tuhan yang lain membawakan ini, apakah kita pernah merenungkan. Ini adalah fakta yang mengejutkan, yang shocking. Raja semesta alam, pencipta alam semesta, pemegang otoritas hidup kita dan segala sesuatu, bisa merendahkan dirinya sampai matinya aja seperti seorang kriminal disalib dengan hukuman yang paling hina. Raja semesta alam. Alasan apa yang kita miliki untuk kita meninggikan diri kita dalam lingkungan pelayanan kita yang seberapa besar sih pelayanan kita dibandingkan pelayanannya? Kita mau habis-habisan banting tulang, buang waktu, segala macam. Seberapa besar pelayanan kita dibandingkan pelayanan dia? Proyek apa yang sedang kita kerjakan? Kontribusi apa dalam ladang Tuhan yang sudah kita berikan? Tugas pelayanan apa yang sedang kita kerjakan? Kebaikan apa yang sudah kita bagikan dalam pelayanan kita sampai bisa membenarkan sedikit pun kesombongan, keangkuhan yang bisa membuat kita angkat dagu dan menepuk dada dalam pelayanan kita.
Enggak ada satupun. Seberapapun besar proyek yang kita kerjakan, seberapa dalam pun kontribusi. Saya sebagai gembala akan menghargai habis-habisan. Berterima kasih sangat besar-besaran. Tapi coba bandingkan dengan pelayanan Yesus. Yesus menetapkan presiden. Definisi pelayanan adalah perbuatan kita memberikan diri di dalam pelayanan tersebut. Bukan sekedar usaha kita mendapatkan status sebagai pelayan Tuhan atau popularitas. Bukan cuma mau cari panggung dalam pelayanan. Menurut definisi Kristus, pelayanan adalah kita memberi diri. Dan Yesus menegaskan hal ini di dalam Matius pasal 20 ayat 28 di mana dia berkata, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya. Kita lo jauh nggak sampai ke sana, paling kita berkorban waktu, uang, energi, tenaga. Belum sampai nyawa. Apalagi menjadi tebusan ini bukan cuma sekedar melepas nyawa tapi juga memanggul dosa miliaran orang. Saudara-saudara yang terkasih, pelayanan kita adalah gaung, adalah gema dari pelayanan Kristus. Jika kita melayani tanpa kerendahan hati, itu berarti kita tidak melayani dengan cara Kristus. Jadi teladan ini harus terus menyala di hati kita dan juga menyala di dalam pola pelayanan kita. Dan kerendahan hati juga sebagai pintu untuk mengalirnya kasih karunia, urapan, rahmat dan kuasa Tuhan. Bukan cuma dalam hidup kita pasti mengharapkan kasih karunia, mengalir belas kasih, rahmat, urapan dalam hidup kita, tapi juga terutama dalam pelayanan kita. Sementara tinggi hati itu adalah penghalang besar bagi efektivitas pelayanan kita. Tinggi hati itu seperti beton yang besar, beton spiritual yang kemudian diletakkan di tengah saluran kasih karunia Tuhan. Membuat aliran kasih karunia Tuhan atas kita itu jadi mampet. Paling baik saidir-saidir. Sebaliknya kerendahan hati itu adalah saluran yang terbuka. Di mana kuasa Tuhan, kasih karunia-Nya bisa mengalir dengan bebas atas kita. Dalam hidup kita, terutama dalam pelayanan kita. Dan kita sangat membutuhkan kasih karunia-Nya ini, ya enggak? Baik dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama juga dalam kehidupan rohani kita, apalagi dalam pelayanan kita. Kita butuh kasih karunia-Nya. Kitab suci kita secara eksplisit menjabarkan tentang sikap Tuhan terhadap orang yang arogan, tinggi hati, sombong, dan orang yang rendah hati. Rasul Petrus menekankan hal ini di dalam 1 Petrus pasal 5, ayat 5 dan 6. Saya akan mulai dari ayat 5b saja. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya Ia meninggikan kamu pada waktunya. Nah, kita intermezzo sedikit karena sekali lagi saya bingung dengan apa yang ada di benak teman-teman kita mungkin dari LAI saat mereka menerjemahkan dalam versi TB ini. Tetapi versi asli dalam bahasa Greka bukan bicara tentang mengasihani di ayat 5. Bukan bicara tentang mengasihani, melainkan kasih karunia. Charis, grace, kasih karunia.
Nah, jadi harusnya kalimat ini berbunyi sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi pada orang yang rendah hati dia akan memberikan kasih karunia. Karena kata yang dipakai di sini charis. Kasih karunia, bukan kasihan. Kasihan ada bahasa kata lainnya dalam bahasa Greek. Rodok jelimet saya jadi enggak pelajari ya, bikin keselio di lidah. Tapi TB edisi yang kedua, tempo hari dibagi oleh Pak Sugeng itu, TB edisi kedua sudah mengganti kata mengasihani. Itu menunjukkan bahwa memang kurang tepat kata mengasihani, karena sudah diganti dengan kata anugerah. Nah, anugerah masih lebih tepat. Nah, perhatikan peringatan Tuhan di sini tadi ya. Allah menentang orang yang congkak. Jadi kalau ada orang yang congkak, arogan, tinggi hati, Allah menentang dia. Itu berarti ada kondisi pertentangan antara orang itu dengan Allah. Dan saya percaya kita di sini enggak ada yang ingin bertentangan dengan Allah. Amin. Allah yang berotoritas penuh atas hidup kita. Ada yang berani nyoba bertentangan dengan Allah. Jadi congkak aja. Jika Tuhan menentang kita, pelayanan kita, jangankan pelayanan kita, hidup kita aja pasti goyah. Pelayanan kita pasti goyah, seberapapun hebatnya kita. Dan bagaimana bisa terjadi pelayanan kita goyah? Congkak, tinggi hati. Congkaklah, tinggi hatilah. Allah akan menentang, pelayanan kita pasti goyah. Tetapi dikatakan juga di sini, tetapi Allah berkenan pada orang yang rendah hati. Itulah kenapa dia memberikan kasih karunia-Nya. Kasih karunia bagi kita para pelayan berarti itu empowerment, memperkuat kita. Bimbingan dan tuntunan diberikan kepada kita, bahkan termasuk provisi. Provisi itu apa yang kita butuhkan, dia akan sediakan. Baik di dalam hidup kita sehari-hari maupun di dalam pelayanan kita. Nah, apakah kita menginginkan perkenanan Tuhan atas pelayanan kita? Nah, apakah kita ingin melihat kehidupan kita diubahkan, pelayanan kita bertumbuh, iman dan pertumbuhan rohani kita maju, Ustaz? Maka kerendahan hati adalah kuncinya. Dan Yakobus pasal 4 ayat 6 menegaskan hal ini dengan sangat tepat dan akurat. Tetapi kasih karunia, charis yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar lagi. Karena itu Allah mengatakan Allah menentang. Allah menentang orang yang congkak, mengasihani. Sementara versi aslinya mengatakan, tetapi orang yang rendah hati diberinya, di dosen ini diberinya charis, kasih karunia. Kasih karunia Bapak Ibu Saudara itu adalah fuel, bahan bakar di dalam pelayanan kita. Kita membutuhkan kasih karunia untuk bisa tekun, ya enggak? Kita butuh kasih karunia untuk kita bisa sabar. Kita butuh kasih karunia untuk kita mendapatkan hikmat. Kita butuh kasih karunia untuk kita bisa ulet, mau berbagi, dan seterusnya dan sebagainya. Ketika kita beroperasi di dalam kerendahan hati, itu kita seperti menjadi sebuah kontainer, menjadi sebuah bejana yang kosong yang dapat diisi terus dan digunakan oleh Tuhan. Tanpa resiko kita akan mengambil, mengepek kemuliaan Tuhan bagi diri kita sendiri. Dan aliran, karena kita jadi bejana yang kosong, aliran kasih karunia itu akan terus masuk dan terus dicurahkan. Dan poin yang ketiga, langkah praktikal. Penerapan kerendahan hati di dalam pelayanan kita. Jadi seperti apa hukum fundamental ini di dalam realitas pelayanan kita sehari-hari? Kerendahan hati itu sebetulnya bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk, berbagai cara di dalam pelayanan. Dalam pelayanan aja, kita nggak usah ngomong kehidupan sehari-hari. Nah, kita akan singgung sekilas saja malam ini dan hanya beberapa poin yang paling sederhana, yang paling mungkin bisa kita terapkan di dalam pelayanan kita.
sehari-hari di tempat ini antara lain adalah jangan ada pandangan, anggapan, pemikiran tentang klasifikasi atau level pelayanan, rendah atau tinggi. Yesus memberi kita teladan visual, teladan nyata yang kuat. Pada waktu perjamuan terakhir, dicatat di dalam Yohanes pasal 13. Waktu itu para murid sempat beberapa kali berdebat siapa yang terbesar. Ini kan karena ada tabiat kesombongan mereka loh. Ada menjunjung harga diri. Dan maka mereka jadi berdebat siapa yang terbesar. Dan Yesus ujuk-ujuk diam-diam dia ambil kain lap. Baskom berisi air. Yohanes 13 ayat 14 sampai 15 mengatakan. Jadi jikalau aku Tuhan dan gurumu. Ini loh harusnya kita itu, dia loh yang Tuhan aja loh gitu loh. Kita harusnya punya mindset seperti itu. Jadi jikalau aku Tuhan dan gurumu telah membasuh kakimu, maka kamu juga wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama. Kalau kita mengaku pengikutnya, kita harus berbuat sama. Seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Dan waktu itu saya pernah bilang, sama di sini bukan berarti masalah nyuci kaki orang. Tapi intisari dari itu, kerendahan hati dalam pelayanan. Kita pernah singgung hal ini, bahwa di masa itu 2000 tahun yang lalu, tradisi Yahudi, mencuci kaki orang yang berdebu itu adalah tugas hamba, tugas budak di sebuah rumah tangga, tugas yang paling rendah dan yang paling dibenci. Bahkan kalau orang Yahudi punya hamba orang Yahudi, hamba itu tidak melakukannya. Tetapi Yesus, Tuhan dan guru mereka Yesus tetap melakukannya. Dia merendahkan diri, mengambil tugas yang paling rendah yang banyak dihindari hamba. Kita ini siapa? Mau pilih-pilih pelayanan. Dalam pelayanan gereja kita, tidak ada tugas yang terlalu rendah bagi seorang pelayan. Mereka yang beresin gereja, bersih-bersih, ngatur bangku, membersihkan toilet, membereskan sampah, bantu di parkiran, dan sebagainya. Mereka melakukan pelayanan yang sama pentingnya, sama berharganya di hadapan Tuhan, dengan yang menyampaikan khotbah, dengan WL, dengan tim musik, dan sebagainya. Saat kita dengan rendah hati mau menangani tugas-tugas yang tidak diinginkan orang lain, saat itu kita sedang menjalankan hukum utama pelayanan, yaitu melayani dengan kerendahan hati. Dan poin yang berikutnya adalah dalam penerapan ini, kita harus punya mindset setiap kita pelayan adalah bagian dari tim, bagian dari orang banyak. Nah, saya tidak akan bicara tentang teamwork di sini. Teamwork bahasa Indonesianya apa ya? Kerja sama kelompok ya. Ya, tapi kita nggak bicara itu sudah biasa sekali. Walaupun itu penting ya, itu tetap penting. Tapi kali ini kita mau fokus pada, coba pikirkan, dalam pelayanan kita ada orang lain dalam pelayanan kita. Ada sahabat kita, ada saudara seiman kita yang menjadi rekan sepelayanan kita. Filipi pasal 2 ayat 3 dan 4 mengatakan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dalam kerendahan hati kamu menganggap yang lain, rekan kerja kita, teman sepelayanan kita, lebih utama daripada dirimu sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, melainkan kepentingan orang lain juga. Dan saya bawa kembali slide dari doa urapan kita bulan Agustus yang bicara tentang ayat ini tadi. Bapak Ibu Saudara, saat kita melayani, ingat,
kita tidak sendirian. Ada mereka, jemaat yang kita layani. Ada pula mereka yang melayani bersama-sama dengan kita di dalam tim pelayanan kita, apapun itu. Mereka semua juga manusia. Mereka juga orang kita minta diuwongkan, kita juga harus menguwongkan mereka. Bahkan Alkitab mengajarkan dimulai dari diri kita sendiri dulu. Mereka juga punya kehidupan mereka sendiri, mereka juga punya kepentingan mereka sendiri, mereka juga punya kesibukan diri mereka sendiri dan sebagainya dan seterusnya. Belum lagi kalau kita bicara mereka juga punya kesulitan mereka sendiri, mereka juga punya masalah mereka dan sebagainya. Dan perhatikan, ayat ini memberi instruksi kepada kita untuk menganggap yang lain lebih utama. Wabot ya memang, kadang firman Tuhan itu memang abot. Jangankan dilakoni, disebut aja kadang abot, ya enggak? Ayat ini memberi instruksi kepada kita untuk menganggap yang lain lebih utama dari kita. Amin. Bukan untuk kita pakai ayat ini kemudian malah menuntut orang lain, mengutamakan kita. Ini loh mengatakan ini harus mengutamakan orang lain, kamu harus mengutamakan aku dong. Enggak bisa. Ayat ini untuk kita masing-masing, berarti kita yang harus mengutamakan orang lain. Jangan menuntut orang lain mengutamakan kita, menggunakan ayat ini. Ayat ini menginstruksikan kita juga untuk tidak mementingkan diri sendiri. Tapi juga memikirkan kepentingan orang lain. Bukan kita pakai ayat ini untuk menuntut orang lain mementingkan kepentingan kita. Memikirkan kepentingan kita. Artinya apa? Inisiasi dari diri kita dahulu. Diawali dari kita sendiri, kita pribadi. Bukan orang lain kita tuntut memperlakukan kita seperti itu. Mengutamakan kita, mementingkan, memikirkan kepentingan kita. Kita terlebih dahulu yang begitu terhadap orang lain. Contoh, ini cuma sekedar contoh ya. Dan saya rasa enggak terjadi di sini, ini contoh dari luar sana. Bila kita terlambat untuk sebuah, apakah itu doa bersama, fellowship, rapat, latihan, ibadah, atau apapun. Dan keterlambatan kita itu membuat aktivitas tersebut molor. Sekali, dua kali bisa dimaklumi. Apalagi bila memang ada urgency, ada force major, ada sesuatu yang terjadi di luar kendali kita. Tapi kalau berulang kali begitu lagi, itu namanya apa? Habit. Gawan bayi, benar gak sih? Kebiasaan. Nah, pernah gak terpikir tentang kawan-kawan kita yang harus menunggu, yang harus membuang waktu mereka bisa ngerjain yang lain. Belum lagi nanti pulangnya berarti harus molor, harusnya jam 8 pulang akhirnya jam 9 kurang. Waktu mereka jadi terbuang percuma. Seorang hamba yang rendah hati bisa memprioritaskan pekerjaan Tuhan, bisa mengutamakan persatuan, kesatuan dalam tim pelayanannya dengan mengutamakan orang lain. Memikirkan juga kepentingan orang lain, bukan cuma dirimu sendiri. Apalagi cuma memikirkan sekedar harga diri, validasi, self-esteem, dan semacamnya. Dan poin yang berikutnya dalam penerapan, dalam pelayanan kita, kerendahan hati ini adalah berarti siap, sanggup menerima koreksi, menerima arahan. Orang yang tinggi hati, kesombongannya, arogansinya itu akan otomatis membangun tembok atau benteng walaupun rapuh sebetulnya. Seperti kulit telur tuh, kayaknya keras loh, tapi sebetulnya kan piuk, pecah. Kelihatannya benteng tapi sebetulnya rapuh saat dikritik orang, saat ditegur orang. Orang yang tinggi hati akan langsung bersifat defensif dan denial, menyangkal. Bahkan dalam penyangkalannya itu kalau perlu memelintir cerita, mutar balikkan fakta, twisting story. Sementara orang yang rendah hati, sebaliknya dia pasti mau dibilangi. Dia siap untuk dikritik,
Dia bisa diajar dan mau belajar. Dia siap menerima teguran dengan baik dan itu berarti mau mendengarkan. Siap untuk berubah, mau belajar lebih lagi dan siap untuk bertumbuh. Amsal 11 ayat 2. Jika keangkuhan tiba, tiba juga cemooh. Tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Bapak Ibu Saudara, sebentar kita mau masuk urapan. Malam ini kita diingatkan bahwa pelayanan bukanlah panggung bagi kita untuk memamerkan bakat, gift, talenta, karunia, atau bahkan kepribadian kita. Pelayanan itu adalah mezbah, di mana kita mempersembahkan hidup dan diri kita sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Seperti Pak Adi tadi katakan, pelayanan itu untuk kemuliaan Tuhan. Kerendahan hati adalah hukum pelayanan yang paling fundamental. Karena sikap itulah yang paling akurat mencerminkan hati Kristus. Dan realitas ketergantungan kita kepada Tuhan. Ini mengalihkan fokus kita, mengalihkan persepsi kita dari lihat apa yang bisa aku lakukan buat Tuhan, ayo lihat. Bergeser menjadi lihat apa yang bisa Tuhan lakukan melalui aku untuk melayani jemaatnya. Aku sebagai bejana yang siap, bejana yang berserah, bejana yang berkomitmen. Amin. Mari tim Praise and Worship. Dunia membutuhkan pelayan yang otentik, yang original. Tanpa kerendahan hati, kita gak akan mungkin punya mindset, dia harus semakin besar, aku biar semakin kecil, gak akan bisa kita punya mindset seperti ini. Kalau kita gak punya kerendahan hati. Tapi saat kita melayani dalam kerendahan hati, Tuhan berjanji melalui Rasul Petrus di ayat yang kita baca tadi, bahwa Dia akan meninggikan kita pada waktunya. Amin. Tugas kita adalah merendahkan diri kita serendah-rendahnya dengan Kristus sebagai patokan dan teladan. Tugasnya adalah meninggikan kita. Amin. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Hatiku mau menyembahmu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayanimu, ku suka serahkanmu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Mari siapkan hati kita untuk kita terima urapan dari Bapa di surga. Hatiku mau menyembahmu, jiwaku
hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Nikmati hadirat Tuhan. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku, melayani-Mu, ku suka seragam-Mu Yesus. Hanya Kau Tuhan dan harapku, ku sembah Kau selamanya, kami sembah Kau Yesus, sembah Kau segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku, melayani-Mu, ku suka seragam-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamat, kami sembah Kau Tuhan Yesus, ku sembah Kau segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus.
Kau hadir, Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu, penuhiku waktuku datang untuk menyembah-Mu, ya Roh Kudus. Kudus, Kau hadir, Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu, penuhiku waktuku datang untuk menyembah. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, Kau hadir, Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu, penuhiku waktuku datang untuk menjadi. Sekali lagi, ya Roh Kudus, Roh Kudus, Kau hadir, Roh Kudus, oh lawatlah hadirat-Mu, penuhiku waktuku datang untuk menyembah-Mu. Oh, ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau, segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu. Sembahlah Tuhan, kami menyembah-Mu. Ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau, segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu, Yesus, segenap hatiku, segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu, Yesus, segenap hatiku, segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu, Yesus. Kami sembah, kami sembah, Kau Allahku yang hidup, Kau Allahku yang termanis. Segala puji, segala syukur, hormat kebesaran bagi-Mu, Bapa kami yang hidup, Bapa kami yang adil, perkasa. Terima kasih Tuhan, kami sembah, kami muliakan Engkau. Sungguh Kau berkuasa selamanya Tuhan. Selamanya kami bersyukur, Engkau Allah kami yang hidup, Engkau Allah kami yang kudus. Sembah sujud syukur kepadamu ya Tuhanku yang hidup, kami menyembah-Mu. Syukur kepadamu Tuhanku, sumber sukacita kami. Sembah Tuhan, sembah Dia, sembahlah Tuhan, Raja di atas segalanya. Bersyukur
buat kasih setiamu. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah namamu. Haleluya, syukur bagimu. Kami bersyukur. Haleluya, sembah Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, ku sembah Engkau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu sekali lagi bersama-sama ku sembah, ku sembah Engkau Yesus, ku sembah Engkau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu. Segenap hatiku, segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Segala pujian, segala pujian dan syukur bagi Bapak Ibu yang sudah menerima urapan. Saya undang bangkit berdiri. Haleluya. Kaulah yang awal, yang akhir, dari segalanya. Yesus, Engkaulah pujian bagi segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir, dari segalanya. Yesus, Engkaulah pujian bagi. Kaulah yang awal, Kaulah yang awal, yang akhir, dari segalanya. Yesus, pujian sekali lagi, hanya Engkau yang awal dan akhir. Kaulah yang awal, yang akhir, dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagi. Berikan sorak-sorai kemuliaan hanya bagi Tuhan kita di Bapa hati. Haleluya. Kau Allah kami yang hidup, Kau Allah kami yang besar. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh hati kami melimpah dengan ucapan syukur atas pimpinan, lawatan, serta urapan Allah yang baru kepada kami. Dan kami percaya urapan-Mu menguasai seluruh kehidupan kami, yang membekali dan membawa kami melayani lebih lagi dengan Engkau Tuhan. Melayani untuk kemuliaan nama-Mu, melayani dengan motivasi yang benar. Terima kasih Tuhan, sesuai dengan firman-Mu, dalam melayani Engkau, kami boleh berkurang-kurang, tetapi Engkau Yesus harus semakin bertambah-tambah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, berkati seluruh pelayan-Mu malam hari ini dengan berkat yang terbaik. Dan kami percaya urapan yang telah kami terima menguasai seluruh kehidupan kami, sehingga kami hari demi hari semakin berkenan dan menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Engkau memberkati Bapak Gembala kami yang telah menjadi saluran berkat bagi kami. Kiranya Tuhan tetap memakai Bapak Gembala kami semakin dahsyat dan luar biasa. Secara khusus kami berdoa untuk kesehatan Bapak Gembala. Untuk pelayanan besok Tuhan, Engkau berikan kekuatan kesehatan yang prima kepada Bapak Gembala kami Tuhan. Sehingga dalam melayani kami besok Tuhan, dalam ibadah perjamuan kudus, persiapannya Tuhan campur tangan.
urapan Allah yang baru turun atas Bapak Gembala kami. Sehingga saat firman disampaikan adalah isi hatimu untuk kami Tuhan. Berguna untuk menegur, membangun, mendidik dan mendewasakan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ibadah besok ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Pelayan-pelayan yang telah mempersiapkan diri Tuhan pun urapi, Tuhan campur tangan. Bahkan melalui ibadah besok Tuhan sekali lagi, kemenangan besar kami terima untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Semua komponen yang terlibat di dalam ibadah besok Tuhan campur tangan. Alat-alat prasarana yang kami gunakan Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan, Tuhan jamah. Jauhkan dari hal yang bukan dari rencana-Mu. Jauhkan dari gangguan, jauhkan dari kerusakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ibadah berjalan dengan lancar. Karena Tuhan hadir, Tuhan yang memimpin. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya kebaktian perjamuan suci besok Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Biarlah Tuhanlah yang menguasai hidup kami. Biarlah Tuhanlah yang menuntun kami. Biarlah Tuhanlah yang membawa kami kepada rencana-rencana-Mu yang besar untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih. Jika kami akan mengakhiri ibadah ini Tuhan, kami mengucap syukur. Kau berkati perjamuan makan malam pada malam hari ini. Kami serahkan dalam tangan kuat kuasa-Mu sebelum kami nikmati. Sucikan, kuduskan menjadi sarana kekuatan, kesehatan bagi tubuh kami yang akan kami kembalikan untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati keluarga hamba-Mu yang telah menjadi saluran berkat Tuhan. Dan kami percaya Tuhan selalu campur tangan dan Tuhan selalu memberikan yang terbaik untuk hamba-Mu, Bu Pipit sekeluarga Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan jika sebentar kami juga akan berpisah satu dengan yang lain, meninggalkan tempat ini, menuju kemanapun kami tuju, penyertaan Tuhan nyata. Yang pulang entarkan kami, tibakan kami di rumah dan tak kurang satu apapun Bapa, untuk kami kembali boleh berkumpul dan menjadi berkat bagi keluarga kami. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang malam ini, istirahat kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti mengampuni orang yang bersalah. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita angkat tangan kita, menengadah penuh dengan iman untuk menyambut dan menerima berkat Tuhan Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih, terimalah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita di surga. Dan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus terimalah berkat jasmani, terlebih berkat rohani, penyertaan, perlindungan, damai sejahtera, sukacita, kelimpahan dan kemenangan, serta pemulihan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Serta terimalah persekutuan yang indah dan harmonis, yang turun melimpah penuh dengan sukacita dan damai sejahtera dalam Roh Kudus. Turun melimpah atas kita, turun melimpah atas keluarga kita, turun melimpah mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati dengan iman dan sukacita, sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu, konsumsi ada di basement ya Bapak Ibu ya. Kita akan turun bersama-sama di basement. Tuhan Yesus memberkati.